Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Sansena dengan NIM 63230747 dari kelas 631D07. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari pertemuan ke-12. Saya yang pertama sebutkan sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia memiliki akar historis, sosiologis, dan politis yang menjadi dasar filosofis sebagai pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, sumber historis. Perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pancasila muncul sebagai hasil dari perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Yang kedua, sumber sosiologis. Yang pertama ada keragaman etnis dan agama. Yang kedua ada pentingnya persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir sosiologis, Pancasila tercermin dalam kebutuhan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga, sumber politis. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila diakui sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Keberadaannya sebagai dasar negara menunjukkan komitmen politis pemerintah Indonesia untuk mengarahkan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, sebutkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang pertama ada telekomunikasi dan teknologi informasi, yang kedua energi terbarukan, yang ketiga biologi dan kesehatan, yang keempat kemajuan pertanian dan pangan, yang kelima industri kreatif dan teknologi digital, yang keenam astronomi dan antariksa, yang ketujuh teknologi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, yang kedelapan ilmu sosial dan humaniora. Soal ketiga, sebutkan dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia melibatkan sejumlah aspek kompleks yang mencerminkan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Soal yang keempat, uraikan mengenai esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Yang pertama, integrasi nilai-nilai luhur. Esensi Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Urgensi integrasi nilai-nilai ini dalam pengembangan ilmu menjamin bahwa ilmu pengetahuan dibangun dengan memperhatikan aspek etis, moral, dan keadilan sehingga memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, keselarasan dengan budaya lokal. Esensi Pancasila merupakan cerminan dari budaya lokal dan pluralitas di Indonesia. Yang ketiga, landasan etika dan moral. Pancasila menegaskan prinsip-prinsip etika dan moral dalam setiap aspek kehidupan. Yang keempat, pemberdayaan sosial. Pancasila mendorong pemberdayaan sosial dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang kelima, keadilan dan kesejahteraan. Pancasila menekankan keadilan sosial dan kesatuan. Yang keenam, pembangunan berkelanjutan. Pancasila mencakup prinsip pembangunan berkelanjutan, keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian. Soal kelima, sebutkan syarat dan kondisi dikembangkannya IPTEK yang dalam Pancasila. Yang pertama, keselarasan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, keadilan sosial dan kesejahteraan. Yang kelima, partisipatif dan demokratis. Yang keenam, penghormatan terhadap keberagaman. Yang ketujuh, etika dan kode moral. Yang kedelapan, pengembangan sumber daya manusia dan lainnya. Soal yang keenam, berikan contoh kasus tantangan dan dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh kasus tantangan yang pertama, pertentangan nilai-nilai keagamaan, isu kesenjangan sosial, ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan. Contoh kasus dinamika, yang pertama, inklus nilai lokal dalam riset. Yang kedua, adopsi teknologi asing dan lokal. Yang ketiga, partisipasi masyarakat dalam penelitian. Yang keempat, adaptasi terhadap perubahan sosial. Yang kelima, tantangan global dan kolaborasi internasional. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.